Filipi 4 ayat 10 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita. Apakah sudah dapat tengok di laptop masing-masing? Oke. Saya baca buat kita ya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 14, namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kita melihat di sini tema yang menarik ya. Kalau beberapa minggu lalu saya khotbahkan tentang gereja-gereja yang ada di Antioquia, bagaimana gereja ini menjadi gereja yang misioner. Hari ini kita akan melihat salah satu contoh jemaat yang tertulis dalam Alkitab, yaitu jemaat Filipi. Dan tema yang saya angkat dalam bagian ini adalah persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepada Allah. Ya. Kalau kita mendengar tema ini, apa yang kita pikirkan? Ya, pasti kita memikirkan bahwa persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepada Allah, bukankah berbicara tentang hidup kita, tubuh kita yang adalah persembahan yang harum? Betul? Iya. Itu sudah sering kita dengar tentang tema, tentang bagian firman itu. Tetapi jarang sekali kita berbicara tentang persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepada Allah dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 19. Karena ini berbicara tentang persembahan yang merugikan gereja ya secara ekonomi, tetapi sebenarnya menguntungkan gereja dan kerajaan Allah secara rohani. Ya. Mari kita lihat latar belakang. Kisah Para Rasul melaporkan bahwa Filipi merupakan kota yang pertama kali dikunjungi oleh Paulus dan juga Silas dan Timotius ya, setelah ia menyeberang ke Asia Kecil menuju Eropa Tenggara untuk memberitakan Injil di sana. Kisah Para Rasul pasal 16.
Filipi adalah kota penting di Makedonia. Jemaat Filipi adalah hasil penginjilan Paulus. Jangan lupa ada bahwa Silas di sana juga, dan juga Timotius yang menyertai dia. Dan yang pertama menerima Injil keselamatan adalah seorang perempuan bernama Lydia. Ya. Perempuan bernama Lydia dan seisi keluarganya percaya, dan juga kepala penjara, di mana saat pemberitaan Injil pembesar-pembesar kota Filipi menangkap Paulus dan memasukkan ke penjara. Dan pada akhirnya di situ kepala penjara ini percaya pada Kristus dan seisi keluarganya karena pemberitaan Injil. Dan dalam perikop ini, Filipi 4, Paulus ingin menyampaikan terima kasihnya kepada jemaat Filipi karena telah menolongnya dengan pemberian dana dan doa dan segala macam. Dan juga dalam penjara Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka untuk tetap setia pada Injil Kristus yang pertama kali diberitakan oleh Paulus kepada mereka di Filipi. Lanjut. Dalam konteks firman Tuhan Filipi 4 ayat 10, ada hal yang sangat penting untuk kita sebagai jemaat Tuhan pelajari dan lakukan. Hal yang sangat menarik dalam ayat 10 ini, Paulus membuka perkataannya dengan berkata, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan." Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ya. Ayat 10 itu Bapak Ibu perhatikannya, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Ya. Jika ada sukacita dalam Tuhan, berarti ada sebabnya, ada sesuatu yang menimbulkan sehingga Rasul Paulus bersukacita. Sebab itu adalah bahwa pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Ya. Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Artinya bahwa jemaat di Filipi ya memiliki perasaan, pikiran yang kembali dibangun. Ya. Saya percaya bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Untuk memperhatikan Paulus dalam pemberitaan Injil. Ya. Tetapi sebelum dia masuk kepada inti, ada hal yang ingin dia sampaikan. Dan dalam bagian ini Rasul Paulus mulai berbicara tentang prinsip hidup seorang hamba Tuhan, seorang percaya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan perkara, tidak ada sesuatu yang rahasia bagi Paulus. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal lapar, dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya. Paulus menyimpulkan dengan satu keyakinan iman bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan tentang bagaimana penderitaan Paulus dalam memberitakan Injil, ya, dipukul, ya, dalam perjalanan dia akan bertemu dengan binatang buas, tidak memakai baju, ya, terapung-apung di laut, ya, tidak makan, ya, tidak berpakaian. Wah, penderitaan, masuk penjara, keluar penjara, dikejar-kejar dan mau dibunuh. Tetapi Paulus berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? In Jesus Christ. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Yang apa? Memberikan kekuatan kepadaku. Ya, artinya dia punya keyakinan, dia punya satu foundation yang kuat bahwa dalam segala situasi yang sulit sekalipun, yang akan membawa dia sampai kepada kematian pun, dia katakan dapat kutanggung karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Di luar Kristus dia tidak dapat menanggung kekuatan itu, tetapi di dalam Kristus dia dapat menanggung. Itu dalam ayat 13 ya, Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat 13. Lanjut kita perhatikan.
Apa yang Paulus puji dari jemaat Filipi? Ya, apa yang Paulus puji dari jemaat Filipi? Baik juga perbuatanmu. Ya. Ayat 14 di situ Bapak Ibu, baik juga perbuatanmu. Ya. Karena di Tesalonika pun kamu telah sekali dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bantuan di sini berupa makan minum, uang, doa dan segala macam. Ya, Filipi fokuskan untuk Rasul Paulus. Kalau kita melihat kenapa Paulus berhasil dalam penginjilannya, karena ada 30 orang lebih yang menyertai dia dalam pemberitaan Injil. Ya, selain Silas, ya, Bapak rohani Paulus itu adalah Barnabas, ya, karena Barnabas yang mula-mula membawa dia. Kalau kita kemarin belajar jemaat Antioquia, ya, memanggil dia, ya, itu salah satu yang sangat berpengaruh penting bagi pemberitaan Injil. Selain Master Care, itulah Allah sendiri. Dan banyak gereja-gereja yang mensupport dia, sehingga luar biasa kita perhatikan di Asia Injil dengan luar biasa berkembang. Bahkan tidak ada tempat lagi untuk Paulus memberitakan Injil, karena semuanya telah dijangkau oleh Injil. Karena ada orang-orang yang setia, pribadi, ya, keluarga yang Lukas penulis, ya, yang menuliskan, membantu dia menuliskan surat ini, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong dia. Maka dia berkata, baik juga perbuatanmu, ya, karena di Tesalonika pun kamu telah sekali dua kali mengirimkan bantuan kepadamu. Kata sekali dua kali ini dalam bahasa Yunani artinya bahwa mereka memperhatikan Paulus lebih dari sekali, lebih dari dua kali, ya, beberapa kali. Jadi tidak hanya sekali dua kali stop, tetapi beberapa kali sering memperhatikan Paulus. Ketika selesai pelayanan pemberitaan Injil di Filipi, Lydia dan seisi rumahnya menjadi percaya, penjaga penjara dan seisi rumahnya menjadi percaya, dan ada banyak orang juga yang percaya di Filipi karena pemberitaan Injil. Kisah Para Rasul 16. Namun banyak orang bangkit menentang Paulus, Silas dan Timotius di sana, ya, karena pemberitaan Injil itu. Sehingga Paulus akhirnya dipenjara di Filipi. Ya, maka ada kepala penjara yang percaya. Setelah keluar dari penjara, masih ada juga banyak orang yang menentang dia dari bangsa Yahudi. Setelah keluar, Paulus, Silas dan Timotius disuruh oleh jemaat dan kerinduan mereka untuk mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia, dan akhirnya mereka tiba di Tesalonika. Ya, ini pelayanan di Tesalonika ini yang ada hubungannya dengan, karena di Tesalonika kamu sudah 1-2 kali menolongku. Ya. Ya. Setelah itu apa yang Rasul Paulus lakukan saat berada di Tesalonika? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Paulus di Tesalonika untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga ada beberapa orang Yahudi menjadi percaya. Ada sejumlah besar orang Yunani yang menjadi percaya bergabung dengan dia. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka di Tesalonika juga menjadi percaya kepada Kristus. Dan jemaat Filipi lah yang mensupport Paulus dan teman-teman dalam misi pemberitaan Injil di Tesalonika. Ini menarik. Makanya Paulus berkata, baik juga atau baik sekali perbuatanmu. Ini menarik. Ya. Lanjut. Perhitungan hutang dan piutang. Wah, ini kita pasti berpikir tentang apa bisnis, ya. Tapi ini bisnis kerajaan Allah. Ya, bisnis kerajaan Allah berbeda dengan bisnis dunia. Kalau bisnis kerajaan Allah berbicara tentang rugi, tapi bisnis dunia harus untung. Iya. Makanya tidak semua orang percaya, tidak semua gereja respon terhadap perhitungan hutang piutang, sebab pasti rugi. Tetapi kerugian itu akan diganti oleh Tuhan berlipat kali ganda. Filipi 4 ayat 15, silakan kita perhatikan firman Tuhan.
Hutang dalam bahasa Yunani, perhatikan di situ. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, ayat 15, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Hutang dalam bahasa Yunaninya, kita belajar Yunani sedikit ya, disebut dosis. Dosis yang artinya pemberian atau hadiah atau mempersembahkan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebuah pemberian atau suatu pemberian. Hutang artinya sebuah pemberian atau suatu pemberian. Piutang bahasa Yunaninya lepsisi, yang artinya penerimaan atau menerima. Ya. Dapat disimpulkan bahwa hutang dan piutang yang menerima suatu pemberian berupa barang atau lebih tepatnya uang untuk pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus dan teman-teman. Dan bagian ini disampaikan dengan sangat jelas dalam ayat yang ke-16. Silakan Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ya. Hutang dan piutang. Artinya bahwa dalam bagian ini adalah berbicara tentang saat Paulus mulai memberitakan Injil, mulai berangkat menuju Tesalonika, ya. Karena saat Filipi percaya, orang-orang di Filipi ada Lydia, kepala penjara, selesai percaya, di latar belakang tadi saya jelaskan, mereka menuju ke Tesalonika. Ya, itu masih dalam jangkauan di Makedonia ya. Iya. Dan Tesalonika ini adalah provinsi di Makedonia. Ya, provinsi di Makedonia. Dan pada saat Paulus dan Silas, Timotius mau berangkat, ya, ia mengadakan perhitungan hutang dan piutang, yang mengadakan perjanjian untuk mensupport, mendukung pekerjaan Paulus dalam pemberitaan Injil adalah jemaat Filipi. Sekali lagi, yang mengadakan perhatian, memutuskan untuk mendukung, memperhatikan Paulus dan Silas, Timotius adalah jemaat di Filipi. Ya, jadi hutang dan piutang ini bukan berbicara tentang Paulus menghutangi jemaat Filipi dan jemaat Filipi memberi utang kepada Paulus, tetapi di sini intinya adalah jemaat Filipi mensupport Paulus dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus di Tesalonika. Buah yang memperbesar keuntunganmu. Ini menarik. Kita lihat di dalam ayat 17 ya. Kita baca sama-sama. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Wow. Buah yang memperbesar keuntunganmu. Yang dimaksudkan di teks ini adalah keuntungan bagi jemaat Filipi. Ya, kita perhatikan di sini ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Apa yang dimaksudkan buah dalam bagian firman Tuhan ini? Kata buah dalam ayat 17 ini digunakan kata Yunani karpos. Ya. Karpos itu yang artinya buah atau hasil usaha, berbuahkan, ya, memuliakan, dan ada kata keturunan dalam arti kata karpos Yunani ini. Kenapa harus ada memuliakan dan keturunan? Ini penting. Dari kata-kata ini dapat kita simpulkan bahwa buah yang dimaksudkan di sini bukan buah-buahan seperti buah yang dijual di pasar ya. Saya suka makan jeruk. Ya. Mungkin kalau Reverend Trump suka makan apa saya tidak tahu. Pastor Matthew suka makan apa, buah apa ya? Mungkin buah durian atau dan sebagainya.
Ya, melainkan buah yang menghasilkan buah, yaitu jiwa orang berdosa yang percaya pada Allah. Karena kata buah di sini dijelaskan dalam King James Version lebih dalam lagi, artinya yaitu untuk mengumpulkan buah, yaitu panen yang dituai ke dalam hidup yang kekal. Apa sih panen buah yang dituai ke dalam hidup yang kekal? Dengan jerih payah mereka, jemaat Filipi mendukung Paulus dengan dana dan doa, telah melengkapi jiwa-jiwa untuk memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu bisa mengerti bagian ini ya? Artinya bahwa buah di sini adalah berbicara tentang jiwa-jiwa orang berdosa yang percaya pada Allah. Karena apa? Ya. Inilah keuntungan bagi jemaat dan bagi kerajaan Allah. Bahkan ada satu konteks dia menceritakan tentang di situ Allah akan menambahkan juga buah-buah kebaikan bagi jemaat itu. Bukan saja buah kebaikan, tetapi keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Karena perhatian jemaat Filipi fokus kepada mendukung pemberitaan Injil. Buah yang memperbesar keuntungan. Jadi sempurna dalam bagian ini. Ada jiwa yang ditambahkan bagi kerajaan sorga, yang ditambahkan bagi gereja Filipi, walaupun letaknya di Tesalonika. Ya, ada juga Allah akan memperlengkapi mereka dengan buah-buah kebaikan, kemurahan hati, belas kasihan. Tetapi ada juga keuntungan berbicara tentang Allah akan mencukupkan, akan melimpahkan. Nanti itu bagian terakhir dari khotbah pagi ini. Artinya bahwa jemaat di Filipi, ketika mereka memberi kepada Paulus dalam pemberitaan Injil, sebenarnya itu mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, dan terutama bagi kerajaan sorga. Sebab jiwa-jiwa orang berdosa yang percaya pada Allah, lewat dukungan mereka, Paulus dapat memberitakan Injil sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Maka di sini dikatakan dengan jerih payah mereka. Jerih payah di situ apa? Loh, orang Filipi tidak memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil Rasul Paulus. Jangan lupa bahwa jemaat Filipi juga terlibat dalam pemberitaan Injil, dalam memenangkan jiwa. Jerih payah mereka adalah mereka bekerja menghasilkan sesuatu yang dapat disupport kepada Paulus dalam pemberitaan Injil, sehingga dia dengan leluasa dapat memberitakan Injil dan ada orang yang percaya. Itulah jerih payah jemaat di Filipi. Yang terakhir, jemaat Filipi telah memperlengkapi jiwa-jiwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Luar biasa bukan? Buah yang memperbesar keuntunganmu. Ya, saya ada sedikit kesaksian tentang bagian ini. Ada satu gereja, mungkin Reverend Trump mengenal hamba Tuhan ini. Beliau adalah pendeta Dr. Nuh Ruku. Saya lagi menyelesaikan master karena saya ambil bidang misi. Karena saya rindu menggerakkan gereja-gereja Indonesia untuk betul-betul tidak tidur, tetapi mereka harus gereja Indonesia kuat. Tetapi untuk memajukan kemajuan masih 7.772 suku bangsa terabaikan. Gereja Indonesia kuat, tetapi mereka masih tertidur, masih nyaman, ya belum bisa bangkit untuk menggerakkan misi. Hamba Tuhan ini dengan gerejanya Bapak Ibu, pada saat situasi COVID, banyak gereja-gereja yang pada akhirnya saya percaya ada gereja mungkin mensupport, men-stop support kepada tenaga-tenaga di ladang misi. Tetapi mereka malah menambahkan utusan untuk diutus. Dan mereka sudah lebih dari 30 misionaris satu gereja. Ya, 30 misionaris diutus ke bangsa-bangsa. Pada masa pandemi COVID, gereja dananya menjadi kurang, bahkan stop mengutus, tetapi mereka dengan leluasa menambahkan pengutusan karena mereka tahu ini buah yang makin memperbesar keuntunganmu, karena mereka berlomba-lomba
untuk memperhatikan Injil Kristus. Ya, Kristus dimuliakan di setiap suku-suku bangsa. Itulah hati Tuhan. Ya, buah yang memperbesar keuntunganmu. Ya, kita lihat di sini. Suatu persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-18. Silakan Bapak Ibu boleh lihat di Bible-nya masing-masing. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Menarik. Poin pertama, suatu persembahan yang harum. Di sini ada penekanan 3 kali ya. Suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengerti bagian ini, betapa gereja kita diberkatinya luar biasa. Ya. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Apa itu? Persembahan untuk kemajuan pemberitaan Injil Kerajaan Allah adalah persembahan atau pemberian yang harum di hadapan Allah. Itu adalah suatu korban yang disukai, yang menyenangkan hati Allah, dan persembahan itu berkenan kepada Allah. Ini penting ya. Why? Menjadi pertanyaan, mengapa persembahan itu harum, disukai, dan berkenan kepada Allah? Mengapa persembahan untuk pemberitaan Injil Kerajaan Allah di suku-suku bangsa, di Tesalonika, di seluruh Asia itu adalah harum di hadapan Allah, disukai oleh Allah, menyenangkan hati Allah, dan berkenan kepada Allah? Why? Mengapa? Ada yang bisa menjawab saya? Boleh sila buka mic dan boleh cakap. Mengapa persembahan itu harum, disukai, dan berkenan kepada Allah? Ini ditekankan 3 kali dalam ayat yang ke-18. Alasannya ini, karena persembahan itu menolong pemberitaan Injil sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Tidak ada alasan lain. Hanya ini alasannya. Karena persembahan itu menolong pemberitaan Injil, baik doa, daya, dana, itu menolong kemajuan pemberitaan Injil sehingga banyak jiwa dapat diselamatkan. Kita lihat di Tesalonika, sekumpulan orang Yahudi menjadi percaya, sekumpulan besar orang Yunani, ya, orang Yunani adalah orang-orang bukan Yahudi, di luar Yahudi, menjadi percaya. Perempuan-perempuan terkemuka di Tesalonika menjadi percaya karena ada pekerjaan, ada jemaat Filipi yang memperhatikan Rasul Paulus, memperhatikan Injil, pemberitaan Kristus. Bapak Ibu, lanjut. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi. Katakan samping kiri kanan kita, samping kiri kanan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ayo Bapak Ibu, jangan dekat-dekat dulu ya. Lagi COVID. Amin. Bapak Ibu percaya firman Tuhan ini? Ya. Menurut kekayaan, segala sumber kekayaan adalah berasal daripada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payahmu tidak dapat menambahinya. Ya, camkan ini, berkat Tuhanlah yang menjadikan Bapak Ibu dan saya kaya, gereja kita kaya.
bukan karena usaha, ya, susah payah kita menambahinya, tetapi karena Tuhan. Ya. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Artinya bahwa Allah akan memenuhi jemaatnya dengan segala kemuliaan, segala yang baik dari Allah. Dan yang berikut, dalam Kristus Yesus, yang ada atau yang berasal dari dalam Yesus Kristus. Karena segala kuasa, kerajaan sorga dan bumi telah ada dalam tangan Kristus, ada di dalam Kristus. Maka Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dari Allah dan kemuliaan dari Allah melalui Kristus Yesus. Penting sekali bagi setiap kita untuk menyadari dengan betul-betul dengan sepenuhnya kepada Allah yang telah berfirman bahwa Dia Allah pasti memenuhi segala keperluan kita seumur hidup kita. Kenapa saya tulis seumur hidup? Ya. Karena kalau Allah yang berjanji untuk memberkati kita, memenuhi segala keperluan kita, itu kekal janjinya. Tidak pernah berubah. Manusia banyak berubah, tetapi Allah tidak pernah. Dia Allah pasti memenuhi segala keperluan kita seumur hidup kita. Kenapa Rasul Paulus menulis ini? Dalam ayat yang ke-19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena ada dua tipe manusia, ya, dalam dunia ini. Ya. Untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan hanya ada dua tipe manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang kikir dan pelit, ya. Orang yang kikir dan pelit, mau sebanyak apapun hartanya, dia sangat sulit untuk, karena dia adalah tipe orang yang kikir dan pelit. Sebesar hartanya pun akan sulit. Orang yang kedua juga termasuk orang Kristen, orang yang kurang percaya. Kenapa orang yang kurang percaya? Karena dia berpikir, jika saya memberikan kepada pekerjaan Tuhan, saya memberkati orang lain, saya memberkati suku-suku bangsa, mungkin saya makan tidak cukup, untuk bayar kereta saya tidak cukup, untuk makan minum saya tidak cukup, untuk anak istri saya tidak cukup hidup. Karena apa? Tipe orang kedua adalah kurang percaya kepada pemeliharaan Allah. Hanya dua alasan itu, tidak ada alasan yang lain. Atau bisa alasan yang ketiga, karena dia belum menikmati kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, coba direnungkan selama COVID ini. Pernahkah Bapak Ibu minta-minta roti di jalan? Pernahkah Bapak Ibu stop tidak study? Pernahkah Bapak Ibu stop untuk tidak makan? Ya. Tidak. Allahku akan memenuhi segala sesuatu, segala keperluan kita. Ya. Makanya kita harus percaya, harus yakin betul firman Tuhan ini. Kami walaupun bekerja di ladang, memerlukan dukungan sponsor, tetapi kami belajar, bahkan sampai kepada titik di mana uang kami itu tinggal sedikit, Bapak Ibu. Ini kesaksian. tinggal berapa dolar saja itu. Tetapi saat yang sama juga ada gerakan Tuhan dalam hati kami. Kamu harus memberkati teman misionarismu, kamu harus memberkati dia. Saya bilang, Tuhan, hanya sedikit loh ini, saya di ladang misi lagi. Iya, tetapi Tuhan katakan kamu harus beri bagi dia, kamu harus memberkati dia, walaupun sekecil apapun. Lu bagaimana Tuhan? Ini kalau saya kasih dia 1 minggu pun saya tak cukup makan ini pakai uang ini. Tetapi akhirnya saya beri. Dan setelah saya beri, ya, minggu depannya Tuhan ganti 100 kali lipat. Ya, dari nilai itu Tuhan ganti. Artinya bahwa, silakan perhatikan bagian terakhir.
Baca sama-sama Bapak Ibu, Maleaki 3 ayat 10b. Dan ujilah aku. Tuhan Allah berfirman, coba kamu ujilah aku. Kata Tuhan Allah kepada bangsa Israel, kepada imam, kepada jemaat Israel. Firman Tuhan semesta alam. Ya, firman yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya. Apakah aku Tuhan tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah? Perhatikan, Tuhan bilang, coba Bapak Ibu uji dia, uji Tuhan. Dan saya sudah sekali menguji Tuhan. Yang saya cerita tadi itu, firman Tuhan ini, itu benar, nyata. Tuhan akan mencurahkan berkat kepadamu. Kenapa harus sampai berlimpah? Kenapa tidak cukup sampai berlimpah? Supaya ada benih untuk ditabur dan roti untuk kita makan. Kenapa harus berlimpah? Supaya hidup orang Kristen diberkati berlimpah, supaya dia dapat kelimpahan itu memberkati orang lain. Itu prinsip Kristus yang tidak ada pada prinsip-prinsip agama. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang uji dia. Tidakkah dia akan memberkati kita berlimpah? Dan penutup surat ini ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Semuanya ini yang dilakukan Paulus, pemberitaan Injil yang dilakukan Filipi dalam mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Endingnya adalah biarlah Allah dimuliakan selama-lamanya. Amin. Dimuliakan artinya segala suku bangsa harus memuliakan, memuji, menyembah kepada siapa? Allah Bapa. Ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah Allah yang satu. Bapa kita, Allah yang satu itu adalah Bapa kita. Ya. Selama-lamanya artinya segala suku bangsa, kaum dan bahasa kita akan menyembah kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus selama-lamanya. God bless to be a blessing. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang ini firman Tuhan bagi kita. Tuhan menjamin kok hidup kita. Seperti Tuhan menjamin jemaat Antioquia, jemaat Filipi, ya Tesalonika, ya mereka ada jemaat-jemaat yang pada akhirnya memperhatikan Paulus dan para rasul dalam pemberitaan Injil, dan kita melihat bagaimana kemajuan Injil Asia dijangkau pada zaman itu untuk Kristus. Mari kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ya, saya lihat Reverend Trump berkunjung ke sana, menggerakkan banyak gereja. Ayo mari kita berbuat sesuatu bagi kerajaan Allah dibesar di bumi. Ya, karena pada waktunya kita akan menerima kemuliaan demi kemuliaan dari Bapa kita di sorga. Ya, mari kita belajar memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati yang murah hati sama seperti Bapa. Memperhatikan Injil. Tuhan sudah dimuliakan di negara Malaysia. Ya. Nama Tuhan sudah dimuliakan di negara Malaysia dan akan dimuliakan terus. Tetapi masih 7.772 suku bangsa yang Kristus namanya belum dimuliakan, disembah di sana. Itu tanggung jawab kita orang percaya, gereja Tuhan. Ya. Ya. Jangan Bapak Ibu berpikir bahwa mengerjakan penginjilan duitnya akan habis. Tidak. Tuhan menjamin itu. Ya, Abraham, Tuhan berfirman, aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Orang Kristen pasti diberkati Tuhan. Tetapi alasannya untuk apa? Supaya Anda dan saya dapat menjadi berkat. Ya. Jangan tahan-tahan berkat itu dari kita. Lepaskan kepada orang lain, lepaskan kepada suku bangsa, lepaskan kepada tempat-tempat di mana Injil dikerjakan. Tuhan akan melimpahkan. Ujilah Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi apa yang kita lakukan. Dapur kita akan penuh, ya.
Dompet kita akan dipenuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau memakai hidup kita yang sekali ini untuk penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara lewat firman Tuhan hari ini. Injilmu dapat diberitakan dengan cepat di Asia, di Tesalonika, karena ada jemaat Filipi yang memperhatikan pemberitaan Injil itu dengan mendukung dana dan doa kepada Paulus, Silas, dan Timotius. Hamba percaya juga, terima kasih untuk jemaat ini. Terima kasih, hamba bersuka cita di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang Tuhan utus. Terima kasih Tuhan, karena jemaat ini dalam segala keterbatasan mereka juga memperhatikan bukan saja kami, tapi setiap orang yang mengerjakan Injil Kristus, karena itulah hasratmu. Aku datang bukan untuk melayani orang yang sehat, tetapi orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang terhilang, supaya mereka diselamatkan. Yang mempercepat kedatangan Kristus adalah jemaat Tuhan. Karena Injil kerajaan harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah Kristus hadir. Maka orang Kristen diberi kunci untuk mempercepat kedatangan Kristus, yaitu dengan memberitakan Injil kepada setiap suku bangsa. Berkati jemaat ini yang telah memperhatikan pelataran bangsa-bangsamu ya Bapa, yang telah memperhatikan pelataran bangsa-bangsa lain di bait Tuhan ini. Hamba berdoa Tuhan, Allah memberkati mulai dari pemimpin gerejanya Reverend Ram, memberkati setiap pastor-pastor yang ada di dalam, memberkati setiap penatua-penatua majelis jemaat yang ada di dalam gereja ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati mereka, karena mereka memperhatikan pemberitaan Injil-Mu Tuhan di setiap suku-suku bangsa. Dan hamba percaya gereja ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, akan menggerakkan banyak misi, menggerakkan banyak orang untuk penuntasan amanat agung Tuhan. Gereja ini akan diberkati sampai melimpah, sehingga melalui gereja ini nama Kristus, pengorbanan Tuhan yang darah dan tubuhmu yang tercabik-cabik di salib itu akan dibayar oleh jemaat ini. Di setiap suku bangsa akan ada jiwa-jiwa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doaku di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberkati kami dan memberi kami keistimewaan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Amin. Amin.